Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tutorial terkait pemanfaatan AI aplikasi ChatGPT dalam riset, terutama untuk pencarian riset gap. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik. Ada rumusan formula prompting yang bisa kawan-kawan manfaatkan dalam mencari ide dari penelitian. Nah, di sini kita yang biasa ketahui dengan namanya research gap, itu merupakan salah satu cara kita dalam mencari ide penelitian. Nah, kali ini kita akan coba manfaatkan bagaimana teknik promptingnya agar kita mudah dalam mencari research gap tersebut. Saya sudah simpulkan 5 rumus prompting yang nantinya bisa kawan-kawan manfaatkan dengan menggunakan prompting-prompting yang sudah saya contohkan tersebut. Nah, bagaimana penjelasan berikutnya? Silakan simak pada video berikut ini. Kita mulai. Sebelum langsung ke prakteknya dalam rumusan prompting tersebut, mungkin secara konsep kita harus pahami dulu yang namanya research gap ini. Nah, secara teori, gap itu merupakan sebuah cara kita mencari kesenjangan dari penelitian yang merujuk pada sebuah aspek yang nanti kita bisa jelajahi. Mana penelitian yang belum cukup untuk diteliti, mana yang belum sesuai, ataupun yang ada suatu hal yang menarik untuk kita gali. Nah, di situ kita bisa namakan research gap. Ini bisa kita lihat juga dari beberapa perspektif dalam sebuah metode mungkin yang kita bisa lihat ada yang kurang dalam penelitian tersebut. Nah, itu bisa menjadi celah kita dalam mencari ide penelitian. Ataupun topik-topik yang masih ambigu. Nah, ini bisa menjadi langkah kita untuk berikutnya dalam penelitian tersebut. Ataupun dari pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Nah, dari penelitian tersebut ada suatu hal yang nggak bisa dijawab. Nah, itu bisa kita namakan itu research gap. Nah, kalau kita lihat dengan teori terstrukturnya, dalam hal ini kita bisa ketahui bahwa gap ini bisa dari ada suatu hal yang sudah kita ketahui, ada yang belum kita ketahui. Jadi misalnya dalam gap itu terbagi-bagi sebenarnya. Banyak sekali cabang-cabangnya, akan memudahkan kita untuk menggali informasi lebih terhadap penelitian tersebut. Kalau istilah gap ini ada yang menyebutnya juga dengan gaps in academic paper atau juga dinamakan dengan general area of potential. Nah, di situ kita bisa lihat mana sih gap dalam populasi, gap dalam analisis, implikasi ataupun dalam metode. Kalau yang belum kita ketahui mungkin konsepnya, perspektifnya, teori dan metodologinya. Nah, di situ kita bisa lihat ini merupakan satu teori dasar dalam research dalam metode penelitian. Nah, bagi kawan-kawan yang masih menggunakan cara manual dengan membaca artikel, dengan merangkum secara keseluruhan, nah itu akan butuh waktu, akan butuh effort yang tinggi, dan itu akan membuat kita bisa jenuh dalam melakukan penelitian berikutnya. Nah, kali ini kita akan coba bantu dengan memanfaatkan tools AI. Nah, silakan kita manfaatkan ini sebijaknya, dan itu perlu kita combine dengan sentuhan kita untuk bisa menjadikan sebuah riset yang memang hasil dari karya. Nah, di sini saya akan tunjukkan rumus prompt tersebut yang nantinya bisa Bapak Ibu kawan-kawan manfaatkan. Oke, kita langsung praktek. Namun sebelum itu saya tampilkan dulu rumusan formulanya sebagai landasan dasar untuk ke depan kita nanti capaian dari penjelasan saya bisa terlihat . Nah, di sini ada 5 rumus yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama namanya adalah membandingkan penelitian yang ada. Jadi ini bisa jadi bagian cara kita mencari gap, membanding-bandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, gimana caranya? Kita tanyakan ke ChatGPT atau AI. Nah, seperti apa promptingnya? Nah, ini merupakan salah satu rumusannya. Yang kedua, mengeksplorasi metode penelitian. Jadi kita eksplor betul seperti apa metode penelitiannya. Mana yang masih ada celah, itu yang akan menjadi gap yang akan kita kembangkan. Kemudian fokus pada populasi atau konteks tertentu. Nah, ini populasi yang merupakan hal objek yang menjadi sasaran di penelitian kita. Nah, di situ kita akan bisa lihat mana populasi yang rasanya kurang tepat dari penelitian tersebut atau konteks-konteks tertentu. Nah, gimana seperti apa rumusan dalam mencarinya. Kemudian tren atau penelitian terkini. Nah, kita bisa lihat dari penelitian-penelitian yang ada sekarang ini, kita banding-bandingkan mana di sana apakah ada gapnya
Nah, itu yang akan menjadi ide dari penelitian kita. Dan terakhir, kita akan bisa memanfaatkan perspektif multidisipliner. Nah, di situ kita bisa lihat bidang ilmu yang akan kita coba explore ya, kita coba masukkan dalam topik kita. Misalnya topik kita itu adalah bidang IT, tapi ada bidang ilmu yang lain yang coba berkolaborasi di situ. Nah, kita bisa lihat seperti apa penelitiannya, seperti apa gap yang ada di situ. Nah, ini kesimpulan dari rumusan tersebut. Nah, akan saya jadikan sebuah prompting ya, yang nantinya bisa Bapak Ibu kawan-kawan manfaatkan. Nah, seperti ini ya. Di situ ada beberapa prompt ya, nanti ini akan saya tunjukkan di dalam aplikasi ya untuk prakteknya. Jadi promptnya sudah saya tulis, nanti silakan Bapak Ibu kawan-kawan manfaatkan dan cobakan. Nah, prompt-prompt rumusan ini nanti bisa dikembangkan lagi ya, diuji coba lagi jika Bapak Ibu punya ide ya, seperti apa dalam konsep permintaan kepada AI-nya. Jadi secara bakunya ini tidak harus seperti ini, tapi secara langkah yang pernah saya coba, nah ini sudah mendapatkan hasil yang cukup membantu kita dalam mencari ide penelitian dari riset gap ini. Nah, seperti ini ya, apa perbedaan ya untuk dari hasil penelitian sebelumnya, kemudian juga kita minta metodenya dan seterusnya. Jadi saya sudah bikin konsep seperti ini dalam aplikasi AI. Nah, kita langsung masuk ke aplikasinya yang tadi membandingkan dari hasil penelitian yang ada. Jadi kita akan ketik promptnya seperti ini. Nah, saya sudah melakukan uji coba terkait prompt tersebut dan sudah mendapatkan hasil yang cukup membantu ya. Nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kan saya sudah coba ketik. Nah, Bapak Ibu biasanya di kolom chat baru itu saya selalu membuatkan yang namanya roles ya, atau peran dari AI tersebut. Jadi biasakan yang saat kita memulai chat baru ini, Bapak Ibu kawan-kawan ini perlu membuatkan dia seperti ini supaya AI ini ngerti dan fokus peran dia sekarang ini memberikan jawaban sebagai siapa gitu. Nah, jadi siapkan selalu teks ini ya, misal ya seperti ini. Kalau kita menanyakan tentang penelitian ya, kita jadikan dia seorang pakar dalam penelitian. Kalau misalnya kita ingin menanyakan musik ya, dia sebagai ahli musisi, jadi Anda adalah ahli musisi gitu. Kalau pakar dia chef ya, nah kita minta dia sebagai seorang master chef handal. Nah, jadi seperti itu, ini kalimat awalnya. Kemudian kita tanyakan tadi ya, rumus pertama ini, apa perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang big data kesehatan. Nah, ini nanti bisa dijadikan topik. Jadi silakan nanti sesuaikan topik bidang ilmu kita masing-masing ya Bapak Ibu, nggak harus seperti ini. Jadi konsep rumusnya adalah dari sini ya, apa perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang. Nah, silakan siapkan topik yang Bapak Ibu cari. Nah, kalau saya ini bidang IT ya, saya coba dengan big data kesehatan. Kemudian ini permintaan kita, celah, berarti kan kita minta gap. Nah, jadi rumus konsepnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul jawaban yang nantinya melihatkan kita dari penelitian sebelumnya. Ini penelitian terkait ini ya, big data tentang diagnosis ya, kemudian teknologi yang metode terbaru ya, celahnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa baca dan kita bisa dapat ide dari sini. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah, jadi Bapak Ibu lakukan ceknya kayak gini ya. Apa bidang? Ya, mungkin kalau kita coba dengan cara lain ya, tentang topik apa misalnya. Ya, misalnya bidang ekonomi, saya bikin di sini ekonomi global ya misalnya. Nah, nanti dia akan munculkan kesesuaian terhadap gap ini. Nah, globalisasi independen dan seterusnya. Nah, gitu. Sudah ada diberikan juga citasinya ya, untuk linknya. Ini celahnya, pengaruh iklim dan seterusnya. Ini sudah merupakan salah satu cara kita kalau kita ingin membandingkan langsung dengan penelitian sebelumnya. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita akan melihat dari segi metode yang belum digunakan dari penelitian tentang yang tadi. Nah, jadi kita minta dia melihat ya metode-metode tentang penelitian yang topik ini dan apa wawasan terbarunya, dan bisa memberikan wawasan terbaru ya. Nah, jadi bisa jadi nanti ke arah novelty-nya juga. Nah, kita minta seperti itu. Jadi apa? Jadi kalau ini udah yang prompt kedua, kita langsung saja ke pertanyaannya. Permintaan kita langsung kita ketik seperti ini. Oke. Nanti akan diberikan jawaban ini. Nah, metode tadi big data kesehatan. Nah, saya nih analisis jaringan dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, kalau saya coba dengan yang lain ya, di chat yang lain, yang tadi ya, ekonomi global. Nah, saya ganti yang ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kawan-kawan pedomani prompt ini, nanti tinggal ganti saja yang bagian topik ini. Oke. Nanti dia akan memberikan data terbaru ya. Nah, seperti ini. Simulasi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang bidang ekonomi juga nanti bisa telaah lah ya secara lebih lanjut ini. Oke, saya lanjut yang konsep yang ketiga, rumusannya. Ini tadi hasilnya ya. Nah, ini ke arah populasi. Jadi membandingkan melihat populasi dari penelitian tersebut ya. Nah, saya berikan nih rumusannya ini ya. Kita ketik aja prompt ini, apa area populasi yang belum banyak diteliti dalam konteks. Nah, konteksnya apa? Ini topik saya nih tadi, big data, dan bagaimana hal tersebut bisa berkontribusi pada pengembangan penelitian. Nah, ini kan kita minta celahnya di sini. Nah, sehingga dia munculkan untuk populasi yang konteksnya sasarannya ini ada beberapa nih. Nah, kalau yang namanya populasi kan objeknya nanti ya, ini anak remaja ya, kemudian diberikan sini lansia ya, dan lain. Nah, seperti itu ya. Ini yang ketiga, saya coba ganti tadi big data ya menjadi ekonomi global ya, untuk membandingkan saja ini. Saya langsung coba dua, jadi Bapak Ibu bisa terpahami dengan baik ya. Nah, ini yang cek kedua saya nih. Nah, kalau ekonomi global, populasinya negara-negara. Jadi nanti cek lagi ya. Kemudian di sini sektor informal, dan seterusnya. Jadi kita bisa baca ini apa celahnya, apa arah-arahannya dari penelitian tersebut ya. Oke. Lanjut yang keempat, terkait tentang tren ya, tren terbaru dalam penelitian. Nah, berarti kalau tren tuh yang lagi viral-viralnya nih, yang lagi boomingnya, yang lagi hangatnya di dalam pembicaraan saat ini. Jadi dibikin seperti ini, apa tren terbaru, ini rumusannya, big data kesehatan. Nah, tetap topik kita, dan kita tanya apakah ada gap yang perlu diisi untuk memperdalam pemahaman nih. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini tren terbaru dalam penelitian big data. Kalau saya di sini bidang IT, nah itu bisa menggunakan ya banyak ke arah AI, machine learning. Nah, ada juga terkait juga dengan seperti ini ya, penggunaan data kesehatan, ya, telemedicine ya, kesehatan digital dan seterusnya. Nah, ini rumus yang keempat. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Kalau saya pindahkan ke ekonomi global, nah nanti kita bisa lihat juga ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini globalisasi, dua perdagangan, investasi ya, lagi tren sekarang nih di ekonomi global. Kemudian ya ekonomi digital dan transport dan seterusnya. Nah, geopolitik, nah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang bidang ekonomi juga bisa melihat atau mempelajari juga yang saya contohkan ini. Tidak hanya bidang lain ya Bapak Ibu, ini karena contoh saja ini. Oke. Terakhir, kita coba rumusan dari mencari riset gap dengan rumusan melihat perspektif bidang ilmu lain. Jadi multidisipliner ya. Jadi promptnya seperti ini. Bagaimana perspektif dari, nah ini bidang ilmu yang lain dapat memperoleh wawasan baru atau gap penelitian dalam topik. Nah, ini topiknya tetap ini. Nah, kemudian bidang ilmunya apa? Nah, ini saya coba combine dengan bidang ilmu olahraga, tapi topik saya ini topik IT, bidang kesehatan. Nah, ada nggak penelitiannya itu ya? Nah, kita lihat apa hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi pemantauan kesehatan fisik, ada juga cedera. Nah, ini kan olahraga ya, fisik. Nah, ada big data kesehatan di situ ya. Informasi kesehatan. Nah, hubungan antara olahraga dengan penyakit kronis. Nah, big data kesehatan itu juga ada data kesehatan. Nah, gimana dengan pola olahraganya, jadi juga bisa berkait ya. Jadi Bapak Ibu yang bidang ilmu lain juga bisa berkolaborasi ya untuk mencari ide penelitian yang terbaru. Nah, seperti itu. Atau kita coba dengan bidang ilmu yang lainnya, misalnya di sini saya coba lagi bagaimana perspektif dari manajemen keuangan, nah terhadap big data kesehatan. Jadi kita coba nih, nah, ada kaitannya bidang manajemen keuangan dengan topik big data kesehatan. Wah, ternyata ada. Jadi mengarah kepada pengolahan ya, research ya. Kemudian juga di sini analisis risiko keuangan di layanan kesehatan. Ya, nyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi bidang ilmu Bapak Ibu bisa
kita kombinasikan nanti berkolaborasi Bapak Ibu yang bagian ekonomi dengan orang IT nanti bisa mengkaji ini. Nah, itu rumusan yang kelima. Jadi saya rasa ini dengan 5 rumusan ini sudah menjadi modal Bapak Ibu untuk bisa mencari ide penelitian. Dari sini saja sudah banyak sekali nih gap-gap yang kita ketahui, dan ini bisa menjadi ide penelitian kita. Dan ini akan memudahkan kita untuk melakukan langkah berikutnya. Nah, jadi next nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu di video yang berikutnya. Kalau sudah dapat ide yang seperti ini, nah gimana nanti kita melanjutkan ke penelitian, atau mungkin sebelum ke penelitian kita bikin dulu proposalnya, atau kalau mau dikaji langsung literatur review, kita akan bikin itu dengan setelah dapat ide ini. Nah, nanti kita coba bahas di video berikutnya untuk lebih lengkap ya. Kalau ini kan berupa kumpulan ide saja dulu. Nah, kita sudah dapat inspirasi, nanti kita ambil mana yang menjadi topik kita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah dapat ide, misalnya ini kan dari 5 tersebut, itu kan banyak sekali ya. Nah, saya ngambilnya mungkin dari tren ya. Nah, dari tren sajalah, dari tren penelitian terkini gitu ya. Atau dari populasi juga bisa. Saya ngambil yang tren. Nah, yang ambil tren ini, saya ngambil tren tentang AI atau machine learning saja ya di big data kesehatan. Nah, saya ngambil satu aja. Jadi kalau untuk yang Bapak Ibu yang udah dapatkan yang lain, nah ini biarkan seperti ini, kita simpan jadi stok dari penelitian kita. Jadi kita ada punya backup riset gap dulu. Nah, kita sudah punya bekal untuk ke penelitian berikutnya. Jadi Bapak Ibu akan mudah melakukan mencari ide, dan nanti kalau udah punya tim riset, nah itu bisa kita buat dan kita bisa publish sebanyak-banyaknya dengan bidang ilmu kita masing-masing ya. Kita bisa kolaborasi, ada tim untuk melaksanakan ini, sehingga Bapak Ibu mungkin untuk yang dosen mengejar BKD-nya, mengejar jabatan fungsionalnya dengan publish artikel yang banyak, apalagi sudah bisa terpublish di jurnal bereputasi, dan Bapak Ibu akan cepat itu ya. Mudah-mudahan kita nanti akan berbarengan bisa untuk menjadi jabatan fungsional menjadi yang tertinggi. Nah, dari sinilah kita belajar bersama. Saya sharing ya, apa yang saya dapat ini saya sharing ke Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa diklik like, komen, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.